Belum kasih tahu kalau udah. Yuk, Selamat pagi semuanya. Pertama-tama yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus case study Unicall in Burma. Namun sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari saya, perkenalkan saya Niluh Putu Astri Purnami dengan 3 digit NIM terakhir 035. Next. Perkenalkan, nama saya Olivia Damayanti Girsang dengan 3 digit NIM akhir 007. perkenalkan nama saya Michael Leandro Damas dengan NIM Agir 080. Perkenalkan, nama saya Madihani Dwi Apsari, NIM terakhir 172. Perkenalkan, nama saya Nandini dengan NIM akhir 192. Baik, adapun yang akan kami bahas pada pagi hari ini yaitu tentang gambaran awal mengenai kasus Unicall in Burma dan juga menjawab pertanyaan dari studi kasus tersebut. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait gambaran awal dari kasus Sinukal di Burma. Jadi pada awal tahun 90-an, perusahaan Unical, perusahaan asal Amerika Serikat, bekerja sama dengan perusahaan asing seperti Total SA dari Thailand, serta perusahaan milik negara Myanmar, Oil dan Gas Enterprise atau MOGE, dalam proyek pengembangan ladang gas alam Yadana di lepas pantai Burma di Myanmar. Proyek ini dianggap strategis karena memiliki cadangan energi besar dan berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional, khususnya dengan memasok kebutuhan energi Thailand. Namun, proyek ini tidak lepas dari kontroversi. Untuk mengamankan pembangunan pipa gas, pemerintah militer Burma ditugaskan menjaga lokasi proyek. Laporan dari organisasi internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch menunjukkan bahwa kehadiran militer justru menimbulkan praktik pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kerja paksa, relokasi penduduk secara paksa, serta berbagai tindakan kekerasan terhadap kelompok etnis minoritas, terutama etnis Karen. Situasi ini menimbulkan tuduhan bahwa UNOCAL turut terlibat, setidaknya secara tidak langsung, dalam pelanggaran HAM tersebut. Dari perspektif utilitarianisme, proyek ini dapat dinilai bermanfaat karena menghasilkan keuntungan ekonomi, lapangan kerja, serta pembangunan infrastruktur yang secara potensial memberi kesejahteraan bagi banyak orang. Akan tetapi, dari sudut pandang deontologi, keterlibatan Unokal dianggap melanggar prinsip moral dasar karena perusahaan tetap melanjutkan proyek meskipun mengetahui adanya pelanggaran terhadap hak-hak fundamental masyarakat lokal. Sementara itu, dengan menggunakan teori stakeholder, dapat dilihat bahwa kepentingan masyarakat lokal sebagai salah satu stakeholder utama telah diabaikan, karena mereka tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, bahkan justru menjadi korban dari proses pembangunan tersebut. Jadi kasus Unikal di Burma akhirnya menimbulkan gugatan hukum di pengadilan Amerika Serikat dan menjadi perdebatan global mengenai sejauh mana tanggung jawab sosial dan moral perusahaan multinasional berlaku ketika mereka beroperasi di negara dengan rezim otoriter. Secara akademis, kasus ini memperlihatkan bahwa keputusan bisnis tidak hanya perlu mempertimbangkan aspek keuntungan ekonomi, tapi juga harus memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, legi, legitimasi, serta keberlanjutan jangka panjang. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, pertanyaan pertama itu adalah menilai apakah dari sudut pandang utilitarian, hak, keadilan, dan kepedulian.
UNOCOL melakukan hal yang benar dalam memutuskan untuk berinvestasi pada saluran pipa dan kemudian melaksanakan proyek seperti yang dilakukannya. Dengan asumsi tidak ada cara untuk mengubah hasil dari kasus ini dan bahwa hasilnya sudah diperkirakan sebelumnya. Apakah UNOCOL kemudian dibenarkan dalam memutuskan untuk berinvestasi pada saluran pipa tersebut? Nah, dilihat dari perspektif utilitarian, keputusan UNOCOL berinvestasi dalam proyek pipa gas di Burma tidak dapat dibenarkan. Nah, memang benar proyek ini menghasilkan keuntungan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat posisi energi di kawasan. Nah, namun manfaat tersebut lebih banyak dinikmati oleh pemerintah, junta militer, serta pihak perusahaan. Nah, sebaliknya, masyarakat lokal harus menanggung penderitaan besar berupa kerja paksa, penggusuran, serta pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis. Nah, dengan kata lain, penderitaan yang dialami oleh mayoritas rakyat jauh melebihi manfaat ekonomi yang dinikmati segelintir pihak. Sehingga keputusan tersebut tidak selaras dengan prinsip menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Next, dari sudut pandang hak, tindakan UNOCOL juga keliru. Nah, hak-hak mendasar masyarakat seperti kebebasan dari kerja paksa, hak atas tempat tinggal, serta hak untuk hidup aman dan bermartabat jelas terlanggar dalam proyek ini. UNOCOL mengetahui adanya risiko pelanggaran HAM yang serius ketika bekerja sama dengan junta militer, namun tetap memutuskan untuk melanjutkan investasi. Hal ini menunjukkan bahwa UNOCOL mengabaikan kewajiban moral dan etis untuk menghormati serta melindungi hak-hak asasi manusia. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, jika dilihat dari tinjauan dari perspektif keadilan, proyek ini memang memperlihatkan distribusi manfaat dan beban yang sangat timpang. Beban berupa kekerasan, penggusuran, dan kehilangan mata pencarian harus ditanggung oleh masyarakat desa sekitar proyek. Sementara keuntungan finansial yang besar justru jatuh ke tangan pemerintah militer dan pihak korporasi. Ketidakadilan distribusi ini memperlihatkan bahwa keputusan UNOCOL tidak sejalan dengan prinsip keadilan, karena kelompok yang paling menderita justru tidak mendapatkan kompensasi atau manfaat yang sepadan. Nah, sementara itu, jika di dalam kerangka kepedulian, UNOCOL ini juga gagal menunjukkan sikap empati dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat yang rentan. Perusahaan lebih mengutamakan kepentingan ekonomi daripada memperhatikan kesejahteraan dan keselamatan komunitas terdampak. Dengan membiarkan kerja paksa dan kekerasan militer terjadi di sekitar proyek, UNOCOL menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap penderitaan manusia yang seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam setiap kegiatan bisnis. Secara keseluruhan, keputusan UNOCOL ini untuk berinvestasi di proyek pipa Burma tidak dapat dibenarkan jika ditinjau dari 4 perspektif etika utama, baik itu utilitarian, hak, keadilan, dan kepedulian. Walaupun proyek ini memberikan keuntungan bisnis, biaya sosial dan moral yang ditanggung masyarakat jauh lebih besar. Dengan asumsi bahwa hasil kasus sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Jelas bahwa UNOCOL sejak awal telah membuat keputusan yang salah secara etis, karena memilih keuntungan finansial di atas nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan kedua. Menurut pandangan Anda, apakah UNICOL secara moral bertanggung jawab atas luka-luka yang diderita oleh sebagian masyarakat Karen? Jelaskan apakah Chevron juga demikian. Baik, menurut kelompok kami, bisa di next. UNICOL itu secara moral bertanggung jawab atas luka-luka yang diderita oleh masyarakat Karen. Karena keputusan investasi yang dijalankan itu tetap dilanjutkan meskipun perusahaan itu sudah mengetahui resiko besar terkait pelanggaran hak asasi manusia di Burma tersebut. Nah, dalam perspektif etika bisnis, tanggung jawab moral itu dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama adalah dari segi pengetahuan. Jadi UNICOL itu sudah mengetahui kondisi sosial politik Burma sebelum proyek itu dimulai, di mana disampaikan tadi bahwa ada laporan Amnesty International pada tahun 1991 maupun hasil kajian dari konsultan independen yang telah memperingatkan bahwa proyek pipa gas di Yadana ini sangat mungkin menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, terutama karena wilayah pembangunannya itu melintasi daerah yang dihuni oleh masyarakat Karen. Jadi kelompok minoritas itu sering berkonflik dengan pemerintah dari militer Burma.
Lalu dari segi yang kedua, segi kebebasan, di mana Unicall ini memiliki kendali penuh untuk memutuskan akan berinvestasi atau tidak. Jadi tidak ada pihak yang memaksa bahwa Unicall itu melaksanakan proyek tersebut. Namun dalam praktiknya kegiatan proyek ini tuh dilakukan dengan dukungan militer Burma sehingga mengakibatkan tindakannya itu represif seperti adanya penggusuran paksa, adanya kerja paksa, kekerasan fisik, bahkan adanya pembunuhan terhadap masyarakat Karen tersebut. Hal ini justru akan menunjukkan bahwa kebebasan dari Unicall itu bisa mengambil keputusan untuk berinvestasi di mana hal ini justru akan melahirkan konsekuensi berat bagi masyarakat sipil yang rentan. Lalu dilihat dari aspek yang ketiga yaitu keterlibatan. Jadi Unicall ini secara langsung maupun tidak langsung itu terlibat dalam penderitaan yang dialami oleh masyarakat Karen. Jadi adanya keterlibatan militer Burma dalam proyek atas nama keamanan Unicall ini menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Jadi dengan kata lain, proyek Unicall ini akan menciptakan kondisi yang memungkinkan akan terjadinya pelanggaran HAM tersebut. Bisa di next? Next. Jika ditinjau dari teori etika bisnis dari Velasquez, Unicall ini telah melanggar beberapa prinsip dasar, yang dimana ada prinsip hak, yaitu melanggar hak asasi dari masyarakat Karen karena diabaikan, lalu melanggar prinsip keadilan, di sini itu karena manfaat ekonomi itu hanya dinikmati oleh segelintir pihak, sedangkan kerugian itu ditanggung oleh masyarakat. Lalu juga melanggar prinsip kepedulian, karena tidak ada rasa hormat maupun perhatian terhadap penderitaan dari komunitas lokal. Nah, lalu dilihat dari sisi perspektif utilitarianisme, keputusan Unicall ini tidak dapat dibenarkan karena prinsip utilitarian ini menekankan bahwa pencapaian itu harusnya the great good for the great number, di mana kenyataan yaitu manfaat ekonominya itu hanya diperoleh atau dirasakan dari pemerintah militer Burma, Unicall dan sebagai pemangku kepentingan sementara kerugiannya itu diderita oleh masyarakat Karen yang ada di wilayah tersebut. Lalu pertanyaan tentang bagaimana tanggapan dari Chevron, yaitu Chevron yang dimana mengakuisisi dari proyek Unicall ini beberapa tahun kemudian juga akan turut memikul tanggung jawab moral dari yang sudah dilakukan dari proyek ini dengan mengambil alih perusahaan, di mana Chevron ini mengambil alih konsekuensi etis atau sosial dari proyek yang masih berlangsung. Jadi jika kondisi pelanggaran hak asasi manusia yang sebelumnya itu belum terselesaikan, maka Chevron ini yang udah mengakuisisi perusahaan ini akan berkewajiban untuk melakukan langkah-langkah pemulihan. Jadi dia ikut bertanggung jawab terhadap perusahaan apa yang sudah dilakukan perusahaan sebelumnya guna memperbaiki penderitaan yang dialami oleh masyarakat Karen. Jadi kesimpulannya, baik Unicall maupun Chevron itu punya tanggung jawab moral atas penderitaan dari masyarakat Karen atas hal yang sudah dilakukan oleh Unicall ini di Burma. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Baik, pertanyaan yang ketiga yaitu apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan pandangan Unokal bahwa keterlibatan dan bukan isolasi adalah jalan yang tepat untuk mencapai perubahan sosial dan politik negara-negara berkembang dengan pemerintahan yang represif. Next. Jadi setelah menganalisis kasus ini, kami tidak setuju dengan pandangan Unokal bahwa keterlibatan adalah jalan yang tepat untuk mencapai perusahaan sosial dan politik di negara dengan pemerintahan represif. Pandangan Unokal ini terbukti menjadi kegagalan etika dan kemanusiaan dalam kasus Burma. Dan alasan utama dari ketidaksetujuan ini yang pertama yaitu keterlibatan berujung pada
komplisitas HAM, di mana klaim Unokal bahwa mereka akan membawa perubahan positif terbukti salah karena keterlibatan mereka secara langsung terkait dengan pelanggaran HAM. Dan juga Blitar Burma dituduh menggunakan kerja paksa, penyiksaan, dan kekerasan seksual untuk mengamankan proyek pipa Yadana. Dan keterlibatan Unokal yang diwujudkan ini melalui dukungan finansial dan operasional secara moral membuat perusahaan bertanggung jawab atas penderitaan tersebut. Yang kedua yaitu memperkuat rezim, bukan melemahkan keterlibatan dan tidak mendorong perubahan politik melainkan memperkuat rezim militer Burma. Proyek ini menyuntikkan pendapatan devisa yang sangat besar kepada rezim yang mereka gunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan aparatus represif. Dan Unokal ini gagal menjadi agen perubahan dan malah menjadi pendukung finansial stabilitas rezim yang kejam. Next. Yang ketiga yaitu mengabaikan peringatan risiko, di mana unit kali ini melanjutkan proyek meskipun telah menerima peringatan eksplisit dari laporan HAM mengenai potensi kekerasan terhadap masyarakat Karen dan keputusan untuk mengutamakan keuntungan komersial di atas risiko kemanusiaan ini tidak dapat diklasifikasi sebagai jalan yang tepat secara moral dan juga etis. Jadi, sehingga kesimpulannya, berdasarkan bukti moral keterlibatan Unokal ini merupakan sebuah kegagalan etika dan model ini menunjukkan bahwa negara yang sangat represif, risiko kompleksitasnya dalam pelanggaran HAM seringkali jauh melebihi potensi manfaat ekonominya. Jalan yang paling etis seharusnya adalah menarik diri atau isolasi tersebut, menuntut standar HAM yang tidak dapat dinegosiasikan sejak awal. Next. Baik, jadi kesimpulan dari kelompok kami, yaitu kasus Unokal ini mencerminkan konflik antara kepentingan ekonomi perusahaan multinasional dan hak asasi manusia masyarakat lokal dalam proyek pipa gas Yadana, di mana Unokal bekerjasama dengan rezim militer Burma yang menggunakan kerja paksa, kekerasan, dan penggusuran terhadap masyarakat Karen. Dan praktik ini menimbulkan penderitaan serius bagi warga setempat, sementara keuntungan ekonomi lebih banyak dinikmati perusahaan dan elit politik. Dari perspektif etika bisnis, Unokal melanggar prinsip hak asasi keadilan dan kepedulian. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa investasi asing harus mempertimbangkan aspek tanggung jawab sosial, penghormatan HAM, serta keberlanjutan bukan sekedar mengejar keuntungan finansial. Baik, sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Adapun refleksi pribadi mengenai pemahaman kami terhadap prinsip dan juga etika bisnis, yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Olivia. Dipersilakan. Baik, bagi saya sendiri, etika bisnis ini merupakan panduan utama saya saat saya bingung, di mana ketika ada aturan tertulis yang tidak jelas atau situasinya terlihat samar-samar ataupun abu-abu, saya tidak bisa hanya mengandalkan buku peraturan. Saat itulah nurani saya yang dipegang teguh pada nilai-nilai kebaikan dan kebenaran harus mengambil alih. Nurani inilah yang menjadi kompas moral yang menunjukkan arah yang benar, memastikan bahwa saya tidak tersesat hanya demi keuntungan sesaat. Atau secara singkatnya, etika itu seperti suara hati yang menolong kita memilih yang benar, terutama pada saat tidak ada aturan yang mengaturnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kalau menurut saya sendiri, di tengah dunia bisnis yang serba kompetitif ini, saya sadar kalau etika itu yang bikin perbedaan antara orang yang cuma sukses sesaat dan orang yang sukses dengan cara yang benar. Jadi banyak orang itu bisa cepat atau berhasil, tapi nggak semua itu bisa tetap dihargai. Jadi etika bisnis ini membuat saya tetap di jalur yang lurus, meskipun kadang jalan curang itu terlihat akan lebih mudah. Jadi saya belajar bahwa kejujuran dan juga sikap adil itu adalah menjadi kunci utama yang membangun kepercayaan jangka panjang, entah itu nantinya sama pelanggan, rekan kerja, ataupun masyarakat. Next. Oke, kalau dari saya, etika bisnis mengajarkan kalau setiap keputusan yang kita ambil pasti punya dampak. Jadi tidak cuma buat perusahaan, tapi juga buat orang-orang di dalamnya dan lingkungan lingkungan sekitar. Dari sini juga saya jadi paham, cari untung itu sah-sah saja.
tapi tidak asal sampai ngerugiin orang atau apa memberi dampak negatif untuk orang. Jadi untuk saya bisnis yang baik itu yang bisa kasih manfaat buat banyak pihak, bukan cuma buat pemiliknya. Jadi keuntungan yang sebenarnya itu ketika semua yang terlibat bisa ikut merasakan manfaat dan keadilannya. Sekian dari saya. Eh, Bagi saya, etika bisnis adalah integritas dan tanggung jawab perusahaan. Ini bukan cuma soal patuh hukum, tapi juga moralitas, di mana prinsip transparansi dan keadilan sangat penting, dan karena ini membangun kepercayaan bagi semua pihak. Bagi saya, etika bisnis yang kuat adalah investasi jangka panjang. Meskipun pelanggaran etika bisa untung sesaat, pada akhirnya akan merusak reputasi dan keberlanjutan perusahaan. Dan kepercayaan konsumen, masyarakat adalah aset yang tak ternilai yang hanya bisa didapatkan dengan menunjung tinggi etika. Baik, sekian dari saya. Baik, buat saya, etika bisnis itu kayak kompas moral yang bantu menunjukkan arah di situasi yang nggak jelas. Jadi nggak semua hal di dunia kerja punya aturan yang tegas. Jadi nurani dan kebaikanlah yang harus jadi pegangan. Saya belajar kalau keputusan yang benar atau enggak selalu yang paling gampang, tapi yang paling bisa dipertanggungjawabkan. Nah, etika itu bikin saya lebih hati-hati dalam bertindak dan mikir dulu sebelum ambil keputusan, supaya semua yang saya lakukan tetap sejalan sama nilai kebaikan dan keadilan. Terima kasih. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan selamat pagi. Terima kasih.